Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang sabar, orang yang tahan banting. Orang yang tahan banting dan hidupnya berkemenangan saat menghadapi masa-masa sulit adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kesabaran. Kesabaran, saudaraku. 1 Korintus 13 ayat yang keempat A berkata, kasih itu sabar. Galatia 5 ayat 22a berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi dalam dua ayat ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kasih itu sabar dan buah roh itu salah satunya adalah kesabaran. Jadi bila orang dipenuhi dengan kasih Tuhan dan hidupnya dipimpin, saudara, dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup atau dia akan mampu hidup dalam kesabaran. Pada zaman yang semakin sulit, di mana banyak orang sulit untuk bersabar, saudara, pada saat ini kita harus sungguh-sungguh memohon dan berserah kepada Tuhan Yesus, saudara, supaya kita dipenuhi kasih-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita, saudara, diberi kemampuan untuk hidup dalam kesabaran. Sekali lagi, kesabaran, saudara. Tanpa dipenuhi kasih Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan gagal, saudara, menjadi orang sabar. Di dunia ini penuh, saudara, dengan tekanan kesulitan hidup yang membuat kita tidak sabar. Jadi kita harus sungguh-sungguh berserah pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus supaya bisa bersabar. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, kata Paulus kepada jemaat Korintus, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudaraku, dalam ayat ini Paulus menasihati jemaat Korintus dan juga menasihati kita, saudara, pastinya untuk belajar bersabar. Hal ini bukan untuk mempermalukan kita atau menganggap kita, saudara, jadi remeh, bukan, tetapi untuk membangun kita. Dia menegur, saudaraku, kita yang seringkali tidak sabar. Saudara, mari pada saat ini saya ingin membagikan 6 kebenaran dari kitab Amsal, manfaat atau berkat bila kita, saudara, bersabar. Yang pertama, saudaraku, orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, saudara, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi orang bijaksana itu bersabar, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang cepat marah adalah orang yang membesarkan kebodohan, saudara. Karena itu marilah kita belajar bersabar. Jangan cepat marah supaya kita jadi orang pinter, saudaraku. Ya, karena orang yang bodoh memperbesar kebodohan, itu orang yang cepat marah. Dan yang ketiga, saudara, orang yang sabar memadamkan perbantahan atau pertengkaran, perselisihan, saudara. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Dan berkat yang keempat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan seorang yang merebut kota. Luar biasa, saudara. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oh, haleluya. Orang yang menguasai diri, self control, saudara, buah roh penguasa diri, melebihi orang yang merebut kota. Wow. Karena itu mari kita bersabar.
Dan yang kelima, saudaraku, orang yang sabar itu berakal budi dan patut dipuji. Sudah patut dipuji. Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang tuh panjang sabar dan orang itu dipuji. Sudah dipuji karena memaafkan pelanggaran. Haleluya. Saudara, mari kita bersabar. Dan yang keenam, saudara, berkat yang terakhir, orang yang sabar dapat meyakinkan penguasa karena kata-katanya penuh dengan kuasa. Oh, haleluya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Ada kuasa, saudara, dalam lidah lembut, dalam kesabaran. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tahan banting. Hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah, saudara, kita menjadi orang yang sabar. Walaupun saat ini begitu banyak kesulitan, tekanan yang bahkan bisa membuat emosi kita meledak, saudara. Kita harus minta pimpinan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi orang sabar. Kalau saudara belum bersabar, bertobat. Mari kita belajar bersabar. Saya dan saudara harus belajar bersabar supaya bisa memuliakan, mengagungkan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan kita, bagi banyak orang. Bersabarlah, saudara, karena orang yang bersabar melebihi pahlawan dan orang yang merebut kota. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin, saudara. Mari kita bersabar dalam kesesakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersabar dalam kesesakan, dalam tekanan apapun. Dengan pimpinan Roh Kudus, dengan bimbingan dan pimpinan Engkau Tuhan Yesus, kami sanggup bersabar sehingga kami seperti seorang pahlawan dan seorang yang dapat merebut kota. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita ingin terus mengikuti Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.